Saya mulai live malam hari ini karena sepertinya sudah banyak yang penasaran mau tahu market hari ini bagaimana. Jadi teman-teman semuanya tulis di komen, tulis kamu pengen tahu apa hari ini sebelum aku matiin komennya. Pada mikir oke, besok rebound, oke, mau pensiun dari pasar, oke, 2 kali trading halt aman. Marah hari ini kecebur, kirain market sudah membaik, kata Mega. Campur aduk mau gimana, oke, asing net buy. Jadi tenang katanya, terus semangat Miss dan tim MC. Terima kasih Pak Hendra. Antam, Elsa, Cuan, Dewa, oke, pada nanyain mungkin nggak sih semua posisi di ARB? Oke deh, mari kita mulai live malam hari ini. Sudah 3.000 yang nonton, padahal saya baru nyala 2 menit sambil ngemil. Teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Ellen May, saya founder M-Trade dan saya trading saham dari tahun 2007. I love to share and to educate people, jadi live ini adalah hobi saya. Langsung aja, saya mau recap apa yang terjadi di market, cepat aja, barangkali ada yang masih bingung ini market lagi kenapa. Jadi setelah punishment dari MSCI bahwa saham-saham Indonesia nggak bisa masuk ke MSCI, dan MSCI bilang lu kalau nggak cepat-cepat beresin nanti di Mei bakalan jadi frontier market ya. Nah, jadi frontier market itu artinya apa? Turun kasta dari MSCI, dari emerging market ke frontier market. But the good news, kalian suka good news kan? Aku kasih tahu, but the good news, peluang Indonesia masuk ke frontier market itu jadi turun banget ya. Jadi mungkin sekitaran jadi 20-an% aja, 20-30%. Ini ngukurnya dari mana sih? Pakai perasaan sih sebenarnya, jujur pakai perasaan. Kenapa? Waktu itu resiko masuk ke frontier market tuh gede banget karena hari pertama tanggal 27 diumumin itu masih belum ada respon apapun baik dari pihak otoritas ataupun regulator. Nah, kemudian baru besoknya ada meeting ya. Jadi ada pengumuman, ada press conference dari OJK IDX, dan itu market kemarin hari Jumat mulai menguat. Dan saya juga melihat meskipun Indonesia di downgrade sama UBS dan juga Goldman Sachs di hari Jumat kemarin, saya juga melihat di Sabtu dan Minggu sebenarnya dari OJK, IDX, dan Danantara dari pemerintah sendiri memberikan perhatian yang luar biasa sampai meeting di hari Sabtu dan juga hari Minggunya ya untuk mengantisipasi apa yang terjadi di market. Sempat dikejutkan dengan berita bahwa beberapa petinggi dari OJK dan IDX mengundurkan diri. Saya jujur tidak tahu apa yang terjadi. Apakah mungkin Pak Presiden marah? Mungkin saja, bisa jadi ya Pak Presiden marah, bisa jadi. Tapi sangat wajar sekali kalau marah dengan kondisi seperti ini karena mungkin merasa sudah diperingatkan sejak Oktober 2025. Tapi ya sudah, yang sudah lewat ya sudah. Sekarang kita fokus ke depan aja guys. Dan aku mau recap dikit, ini kan kejadian udah dari Kamis kemarin ya, terus Jumat ya. Jadi Kamis itu sebenarnya yang lucu, turun dikit terus mantul. Nah kemudian di Jumatnya turun dikit mantul terus turun lagi. Kamisnya, Jumatnya oke, aku akan buka IHSG kali ini IHSG mencerminkan keseluruhan market. Jadi turun dikit mantul, turun lagi, terus kemudian Jumatnya rungkat banget. Terus kemudian setelah ada meeting dari OJK dan IDX naik ya. Nah terus kemudian ya, jadi sorry, ini Kamis, ini Jumat 27, salah, 28 itu udah dari Rabu ya. Rabu, Kamis, Jumat ya. Terus kemudian Jumatnya slow melo-melo. Nah, ada meeting. Ya, ada meeting dari OJK dan IDX di hari Minggu kemarin. Dan kemarin kita review dulu, Pak Purbaya udah bilang oh market bakalan hijau nih. Pak Pandu dan Pak Rosan juga memberikan semangat buat market ya, dan antara bakal beli saham-saham yang fundamental bagus yang lagi terdiskon gitu. Most likely sih kalau aku nebak saham-saham big banks itu pasti masuk ya, karena tadi ada gerakan sedikit gitu. Nanti kita akan bahas lagi saham-saham apa aja yang sekiranya dan antara tertarik kira-kira gitu. Dan kemudian dana pensiun dan asuransi juga sepertinya didorong untuk yuk berinvestasi di pasar saham Indonesia gitu ya, karena memang yang fundamental bagus nih lagi murah-murah semua. Aku lagi recap semua itu dan apa yang terjadi ke depan dan apa yang teman-teman bisa lakukan ke depan aku akan jawab di live ini. Jadi pagi hari ini market memang dibuka sempat hijau, dan tadi pagi kita menemani M-Traders kita di Zoom live pagi sampai pertanyaannya benar-benar habis. Dan kemudian habis itu
Siang sore hari mulai ambrol lagi. Pagi hari banyak banget yang nanya MBMA gimana dan sebagainya. Kita sarankan untuk cow dulu. Dan pada pagi hari waktu itu tadi pagi sempat naik sedikit dan kemudian beneran sore harinya jadi turun banget kayak gini. Oke, jadi teman-teman saya sudah merangkum apa yang terjadi tadi dan saya akan bahas ke depan itu gimana, dan juga tadi hasil meeting OJK IDX dengan MSCI gimana. Oke ya. Oke. Nah, jadi teman-teman, saya mau bahas dulu tentang resiko di market kalau Indonesia turun kasta ke frontier ya. Jadi ke frontier, pasar frontier di MSCI itu bisa seburuk apa sih dampaknya? Intinya teman-teman, kalau teman-teman hitung ya, sebenarnya Bapak Ibu hitung berapa sih jumlahnya investor asing di Indonesia ini, mungkin sekitaran 43%-an sekarang. Mungkin teman-teman bisa berbangga ya, domestik lebih dominan. Sebenarnya bukan domestik lebih dominan, tapi asingnya yang masih kabur, asingnya yang belum balik ke Indonesia, sekitar 43%. Dan ini masih turun kemarin ya, beberapa hari kemarin ya. Jadi 43% itu nilainya berapa? Kalau saya nggak salah hitung nilainya sekitar 7 kuadriliunan ya. Jadi 7 kuadriliun itu 7.000 T gitu ya. Nah, jadi dengan angka 7.000 T ini kalau misalkan keluar 20 atau 30%, kita nggak usah ngomong sampai 50% lah ya. Itu angkanya berapa sih? Bisa sampai 900 T. Nah, di sini aku nggak mau kayak bikin kalian semua teman-teman takut ya. Jadi aku lagi bikin video di YT, nanti bakalan dinaikin di YT atau di YouTube gitu ya. Tapi aku jelasin dulu di sini logikanya tuh gimana. Kalau sampai duit asing keluar, sampai benar-benar terjadi frontier market turun kasta, kemudian duit asing keluar, maka yang terjadi adalah duit itu kan keluar dari rupiah, convert jadi USD. Nah, kalau convert jadi USD, rupiah bisa melemah dan bisa berdampak pada problem keuangan yang lainnya, yaitu rupiah melemah dan bisa terjadi krisis finansial seperti tahun 1998. Tapi jangan takut dulu ya. Aku cuma mau kasih tahu tentang the worst scenario, karena Morgan Housel bilang nih, apa yang nggak pernah terjadi itu bisa terjadi loh, meskipun dalam sejarah nggak pernah terjadi. Dan diperingatkan sama MSCI kayak gini memang sepanjang sejarah nggak pernah terjadi guys gitu. Dan ini memang yang pertama sejak aku di market, dan mungkin yang pertama buat market Indonesia juga gitu ya. Nah, tapi itu the worst scenario. Jadi seburuk apakah bisa seperti 98? Semoga tidak, kemungkinannya kecil. Mungkin kalau saat ini bisa jadi kemungkinannya sekitar 10 atau 20% aja dengan melihat hasil meeting tadi yang bagus ya. But let's say 20-30% itu pun tetap ada kemungkinan gitu ya. Nah, sehingga jika terjadi hal seperti itu agak berbahaya, bisa ke perbankan juga ya. Tapi teman-teman jangan overthinking dulu. Kita tetap mengerti resiko itu, tapi kalian jangan overthinking. Oke, sekarang kita ngomong bagusnya. Jadi tadi ngomong resikonya dulu, sekarang kita ngomong bagusnya. Ngomong bagusnya bagaimana sih? Ngomong bagusnya intinya kemungkinan masuk emerging market itu kecil sekali, dan kita lihat pemerintah OJK dan IDX benar-benar mereka serius kali ini. Dan aku nggak tahu kenapa, kalau kalian nanya ke saya kenapa kemarin-kemarin yang dari Oktober kemarin tuh nggak direspon dengan sungguh-sungguh, saya nggak ngerti guys gitu, nggak ngerti. Berspekulasi apa saya juga nggak ngerti gitu ya, cuman kayak aneh aja juga gitu. Nah, terus intinya dengan direspon sungguh-sungguh saat ini, kemungkinan masuk ke frontier kan kecil ya. Sehingga apa? Sehingga tetap bisa potensi tetap di emerging market. Nah, kalau Indonesia tetap di emerging market, apa yang akan terjadi? Ini yang kalian perlu tahu ya. Aku mencoba menjelaskan dengan sangat singkat dan sederhana. Jadi kalau Indonesia masuk dalam emerging market, kalau Indonesia biar supaya bertahan dalam emerging market itu Indonesia harus nurut apa kata MSCI dan benar-benar terbuka banget gitu ya. Nah, selama proses nurut itu yang tadi dibahas juga di dalam hasil pertemuan dengan MSCI, di mana nanti saya akan kasih tahu juga ya. Selama proses nurut ini
Contohnya, supaya free float jadi gede 15%. Nah, berarti gimana nih? Salah satu caranya kan right issue. Cara lain adalah perusahaan bisa jual sahamnya ke retail atau divestasi. Cara lain dengan memberikan ESOP atau MSOP, PUP, ya ada banyak cara. Dan cara-cara itu bisa membuat harga saham turun. Aku ulang, dalam proses Indonesia patuh pada peraturan MSCI, maka salah satu yang dilakukan menjaga supaya free float di atas 15%. Sehingga banyak saham, banyak emiten yang perlu melakukan divestasi, jual saham, RUPS, dan sebagainya. Oke, tim aku yang nonton ini saya minta tolong dibuatin artikel saham-saham apa aja yang free floatnya kecil. Nanti langsung di-up di Mtrade ya, di aplikasi Mtrade. Untuk yang user yang gratis boleh nonton juga, boleh baca juga. Oke, dear team. Oke ya. Nah, jadi kesimpulannya, ketika proses patuh ini pas yang saham-saham free float kecil jualan, itu bisa turun. Saya mau jelasin juga bagaimana dengan saham-saham yang lain yang free floatnya sudah cukup, ya, yang free floatnya sudah cukup, bagaimana bisa ikut terbawa juga. Jadi kalau marketnya bearish, saham-saham yang free floatnya sudah cukup itu bisa terbawa koreksi juga. Jadi apakah bisa disimpulkan bahwa dari sekarang memasuki bulan Februari sampai bulan Mei nanti, syukur-syukur Maret sudah kelar, April sudah kelar, beres-beres free floatnya, ya syukur-syukur udah kelar ya. Pertanyaannya adalah, apakah dari Februari sampai nanti pas free float kelar sampai Mei market bakalan bearish? Bisa bakalan bearish ya. Jadi bisa bakalan bearish, jadi bisa bakalan tren turun dulu. Tapi pertanyaannya, bukannya Danantara, dana pensiun mau masuk ya di pasar saham? Pertanyaannya lagi, kira-kira lebih besar mana ya, Danantara masuk duitnya atau lebih besar minat jual dari asing? Harapannya sih asing nggak jual-jualan terus ya, gitu loh. Nah, ada pendapat yang teman-teman tuh ada yang optimis, ada yang pesimis. Teman optimis saya bilang gini tadi ketika ngobrol, dia bilang, gue berani taruhan, Indonesia pasti tetap di emerging market. Oh oke, iya. Tapi yang lucu, dia juga pesimis di saat yang sama. Dia bilang gini, Danantara duitnya berapa? Dibandingin sama asing, berapa banyak duitnya? Emang bisa nahan? Saya mikir, kamu tuh optimis atau kamu tuh pesimis? Ini beneran tadi terjadi conversation itu. Dan saya setuju kalau Indonesia masih bakalan bisa di emerging market, tapi tetap kemungkinan yang kecil 10, 20, atau 30% itu tidak boleh diabaikan. Dan jika Indonesia tetap di emerging market dalam proses beberes atau rapi-rapi ini, aku mau kasih tahu dulu buat kalian, saham-saham di Indonesia itu bisa tren turun teman-teman dan masuki masa bearish. Apalagi saham-saham Konglo, apalagi saham Papa PP. Ini bukan sentimen sama saham Papa PP, enggak. Kita bicara data. Karena beberapa dari saham Papa PP memang secara free float memang agak kurang. Jadi sangat wajar dong kalau misalkan sekarang lagi dibenahi atau lagi rapi-rapi. Kira-kira itu ya teman-teman semuanya, logikanya begitu. Oke, sekarang kalian sudah tahu kan kalau marketnya bakalan potensi bearish dalam beberapa bulan ke depan. Pertanyaannya, apa yang sebaiknya dilakukan? Yang di TokTok yang di YT boleh ke IG aku @elme_official kalau nanti aku share chart dari beberapa saham. Apa yang mesti dilakukan? Sekarang saya share secara konseptual dulu aja. Kamu kalau tahu market mau bearish, kamu ngapain? Jawabannya aku percaya ini ya, kamu ada yang bilang, wah cut loss dulu lah, siapin cash. Tapi ada juga kubu yang satunya, borong, serok gitu. Pertanyaannya, apakah sekarang sudah waktunya serok atau belum? Jawaban saya, ini baru permulaan. Bisa terjadi pantulan atau technical rebound nggak?
Bisa. Meeting dengan MSCI hari ini berjalan lancar seperti perkiraan saya. Besok bisa terjadi pantulan atau terjadi technical rebound. Tapi apakah itu sudah waktunya buat serok-serok? Kok kayaknya ya perjuangan baru dimulai. Emiten-emiten ini mereka baru mulai, baru mau divestasi, baru mulai mungkin right issue dan semuanya. Saran aku sabar-sabar dulu. Sabar-sabar dulu. Pertanyaannya, bagaimana dengan saham BCA, BMRI, BBRI, BNI? Bukannya kalau Danantara masuk itu yang mereka bakalan masuk saham-saham ini dulu. Oke, itu betul. Itu betul, saham-saham fundamental bagus dan ada saham fundamental bagus lainnya yang tadi pagi sudah dibahas di morning briefing M-Trade. Hanya saja kamu juga harus ingat apa yang aku katakan tadi, bahwa kalau sampai market ini bearish, kepercayaan investor asing terhadap Indonesia berkurang. Dengan situasi seperti ini mereka cari aman dulu, yang kena bukan cuman saham-saham yang free floatnya kecil. Jadi keinginan kamu berinvestasi buat jangka panjang, buat trading, ngambilin saham-saham yang murah, itu sangat beralasan dan sangat masuk akal. Tapi menurut aku, money managementnya harus tetap waras. Ngerti? Ngerti nggak? Jadi yang nyelamatin kamu itu sebenarnya money management. Dari awal itu aku ngomong bukan cuma pas lagi crash doang. Tapi ngomongnya pas lagi market naik tinggi-tingginya tuh juga aku ngomong. Jangan serakah, jangan all in gitu ya. Kenapa saya bisa ngomong begini? Karena saya sudah pernah mengalami all in. Nyangkut, tahu rasanya. Masih bagus di saham ya, bagus bukan gorengan, tapi tetap aja nyesek guys. All in itu nyesek guys, tahu ya. Oke, sekarang saya mau bahas buat saham-saham Big Banks dulu. Kabarnya bagaimana? Aku mau bahas hasil meeting dengan MSCI dulu ya. Habis itu kan bahas saham-saham Big Banks. Ini kabarnya bagaimana? Boleh serok nggak sih kayak gitu-gitu ya. Jadi tadi pagi juga kita udah ngejawab banyak banget pertanyaan, dan malam hari ini aku akan sesuaikan dengan apa yang terjadi sore hari ini. Jadi pertemuan dengan MSCI hasilnya bagaimana? Berjalan positif dan sesuai dengan harapan. Fokus kedua isu utama MSCI yaitu satu, transparansi kepemilikan saham, jangan diumpet-umpetin lagi. Kemudian yang kedua, likuiditas pasar. Sebenarnya kan agak malu ya, beberesnya tuh kayak dipaksa dari luar beberes gitu loh, rapi-rapi ya. Tapi ya udah, daripada tidak sama sekali, baguslah ini kalau misalkan bisa beberes, buat Indonesia bakalan lebih bagus ke depan. Transparansi, data pemegang saham tuh bakalan dibuka lebih detail. Yang tadinya mau dibuka cuma di atas 5%, ya sekarang enggak, ini di atas 1% pun juga akan dibuka data pemegang sahamnya. Kamu pegang saham berapa persen, pegang BCA berapa persen. Kalau kamu pegang BCA lebih dari 1% dari total pemilik ini saham BCA, namamu bakalan muncul tuh gitu ya. Oke, terus kemudian kalau aku sih belum ya belum ada gitu ya 1%, apalagi 5% punya saham BCA gitu. Oke. Kemudian klasifikasi, kalau aku punya sampai segitu banyak berarti aku nyangkutnya banyak banget ya guys ya di saham BCA ya, atau malah baru borong. Udah nggak usah kemana-mana. Yang kedua, berikutnya klasifikasi investor di KSEI itu diperinci dari 9 tipe jadi 27 subtipe, biar beneficial ownership-nya lebih jelas. Beneficial ownership itu apa sih? Yaitu tadi pemegang saham. Terus meeting dengan MSCI lagi, hasilnya apa? Soal likuiditas, Indonesia mengajukan proposal kenaikan free float minimum dari 7,5 ke 15%. Gitu. Jadi dari 7,5 ke 15%. Nah, penerapannya dilakukan bertahap, nggak langsung dipukul rata. Dan MSCI terbuka dan kooperatif, bahkan siap ngasih petunjuk teknis soal metodologi penilaiannya, dan akan ada pembahasan lanjut di level teknis. Itu ya, MSCI itu fair aja lah. Terus OJK berkomitmen untuk mengupdate progres ke publik secara rutin. Baguslah supaya market nggak panik, dan intinya concern MSCI itu udah dijawab, tinggal eksekusinya bagaimana nih, pelaksanaannya bagaimana. Yuk kita lihat satu-satu ya saham-saham kita, saham-saham teman-teman semuanya.
Oke, kita lihat BBCA dulu, karena banyak banget yang nanyain ini, boleh serok nggak, boleh serok nggak. BBCA ini basically dia breakdown dari supportnya 7875. Kalau kalian nanya secara investasi jangka panjang, sebenarnya sekarang valuasinya udah murah banget. Tapi kalau ngelihat ini, misalkan dikasih diskon lagi sampai 64 mau sih. Jadi kalau bisa nunggu dikasih diskon sampai 64 itu akan lebih bagus gitu ya, itu akan lebih baik gitu ya. Nah pertanyaannya apakah bisa turun sampai ke 64 atau enggak? Saya nggak tahu, dengan kondisi seperti ini mungkin saja bisa ya, dengan kondisi seperti ini. Oke, terus kalau kita melihat hari ini meskipun harganya naik tapi volume transaksinya kecil. Dan ini menunjukkan bahwa minat beli investor besar terhadap saham BCA ini agak tertahan. Ya, jadi ini agak tertahan ya guys. Agak tertahan ya, jadi pas Kamis volumenya gede, ini semakin kecil gitu. Oke, terus kemudian teman-teman, bagaimana dengan saham BBRI? Aku tahu pertanyaan kalian, kalau yang udah investasi jangka panjang hold atau sell, sementara sih masih wait and see dulu. Masih wait and see dulu dalam arti kalau memang prinsipnya buat long term investing kayaknya tunggu dulu aja, hold dulu. Ini perusahaan-perusahaan bagus, jadi harusnya tuh ini perusahaan-perusahaan bagus guys, jadi harusnya kalau sentimennya membaik, dari pemerintah juga membaik, ini bakalan naik juga gitu. Jadi intinya sih dari banyak hal membaik, ini investor asing juga akan masuk, tergantung dari kepercayaan investor asing terhadap Indonesia gimana. Yang di TokTok, yang di YT aku share chart di IG aku @elitman_official. Nah untuk BRI ini secara chart memang kelihatan dia belum breakdown, beda dengan BCA yang udah breakdown dari supportnya yang lumayan banget gitu ya. Ya, jadi ini belum breakdown. Nah, terus teman-teman perhatikan, tapi aku nggak menyarankan kalian beli di pucukan sekarang ini ya. Kalau misalkan besok naik, itu sebenarnya bonus aja sih, bonus aja ya. Dan itu jadi kesempatan buat kalian yang beli ini kebanyakan atau mungkin sempat all in atau gimana untuk mengurangi posisi. Oke, terus kemudian BMRI. BMRI di sini ini juga naik tapi volume transaksinya kecil, jadi dibuka naik dulu, gap up betul, jadi Pak Purbaya nggak salah ya. IHSG hijau di opening ya, terus kemudian dia turun di sini. Asing net buy loh 693 miliar, dan asing net buy-nya di saham BCA, FCL, DSSA, DMR dan emas. Jadi belum di sini ya. Nah ini perhatiin, ini juga meskipun di atas candlenya tapi volumenya mengecil. Pertanyaannya apakah BBCA besok bakalan hijau karena asing net buy di BCA 439 miliar. Duitnya asing itu banyak sih, jadi 439 miliar itu kecil, transaksi 2,4 T, net buy 439 M gitu. Jadi banyakan yang buy daripada yang sell. Wait and see dulu teman-teman ya, kalau mau masuk kecil aja. Saya tidak menyarankan untuk serakah pada momen seperti sekarang ini, karena saya masih expect market masih akan ada koreksi dalam 1-2 bulan ke depan. Cuman kalau kalian beli saham-saham yang fundamental bagus seperti ini memang udah bener. Loh kok Ellen sekarang jadi fundamental banget? Bukan fundamental banget, saya masih pakai metode super trader. Tapi kenapa kita jadi ngomongin fundamental? Karena kita ngedengar dari big money, salah satunya kan Danantara kan big money juga ya, ngomong saham fundamental yang bakalan diborong. Jadi pelan-pelan aja gitu ya, kita liatin. Yang di TokTok, yang di YT langsung ke IG aku @elitman_official. Jadi kesimpulannya gimana nih, beli nggak? Kalau aku sih wait and see dulu gitu. Kalau aku wait and see dulu, tapi kalau kamu merasa ini udah murah banget secara valuasi si BCA, BRI gitu ya, dan kamu belum punya sama sekali, kamu mau nitip sendal dikit-dikit ya silahkan. Tapi kalau saya pribadi, saya sebenarnya ya nunggu lagi lah, kalau bisa dikasih di 64 ngapain masuk di sekarang gitu misalnya.
Oke, terus kemudian bagaimana dengan BBNI? Tadi saya sudah bahas BMRI. Sekarang kita akan bahas BBNI, kabarnya bagaimana yang di TokTok yang detail. Langsung aja ke IG aku @ellenmay_official. Sama sebenarnya BNI, BRI, BCA, BBNI, BMRI itu tiga-tiganya naiknya tuh sebenarnya udah nggak ada volume. Jadi dibuka pagi naik terus kemudian turun merah dan volumenya tuh kecil sebenarnya dibandingkan dengan beberapa hari kemarin. Nah, saya memilih untuk wait and see dulu sebenarnya, meskipun besok kalau misalkan besok naik nih gara-gara meeting dengan MSCI lancar. Ini kan baru mulai ya, perjuangan baru dimulai gitu loh. Beres-beres rumahnya baru dimulai, baru rapi-rapi gitu. Oke, terus penurunan hari ini mostly dari saham-saham Konglo yang kena katalis dari MSCI. Nah, tadi aku ada bahas sedikit saham Big Banks. Aku mau bahas saham Konglo sekarang. BRPT turun 14,8%. Bentar ya. BRPT itu turun 14,8%. Ini masih bakalan turun lagi, guys. Dan kalau kalian nanya, aku harus gimana? Aku juga bingung ngejawabnya. Karena sejak ini jauh sebelum ada cerita MSCI, kita udah bilang jangan masuk. Bukan kita sentimen sama grup ini, tidak. Tapi kita melihat ya ini udah bearish, secara metode super trader aja udah kelihatan bearish gitu loh. Kita nggak ada masuk di sini. Ya, nah jadi ini masih bakalan turun. Kamu nanya gimana? Aku juga bingung jawabnya. Ya kan? Bingung jawabnya. Kamu tanya aja aku nih arahnya kemana, masih bisa turun guys. Kalau mantul ya naik jangka pendek lah. Adalah 1-2 pantulan ada, tapi bukan buat serok sih, buat exit juga gitu. Kemudian PTRO, yuk kita lihat PTRO hancur sih 14,8% dan udah breakdown dari sini dari tanggal 22 Januari itu sebelum MSCI kita juga udah kasih tahu waktu itu ya. Jadi ya anyway teman-teman, brand itu 12,3. Abisnya aku mau bahas brand ya. Ini Petro ini udah breakdown. Jadi kalian nanya harus bagaimana, aku juga bingung jawabnya. Aku nggak menyarankan masuk ini udah lama. Antara exit sekarang atau tunggu pantulan, masih bisa turun lagi nggak ya? Seperti petunjuk aku di awal tadi, buat menyesuaikan free float bakal bisa turun, baik saham yang free floatnya kecil atau saham yang free floatnya sudah cukup pun bisa ikut turun. Kenapa? Karena kepercayaan investor asing terhadap mungkin grup itu atau saham Indonesia secara keseluruhan. Nangkep ya? Oke, mari kita lihat. Sekarang kita lihat cuan. Buat kalian yang nyangkut di cuan, pertanyaan di kolom question di like aja. Cuan juga bakalan masih breakdown, bakalan masih downtrend guys. Jika ada pantulan sifatnya jangka pendek, pakai buat exit ya, pakai buat exit. Oke, terus BRPT, balik ke BRPT dikit ya. BRPT ini free floatnya kalau pakai data KSE 18,26% free floatnya. Tapi kalau pakai data publik 27,2%, jadi sebenarnya udah di atas batas. Cuman ya itu tadi saya udah bilang di awal bahwa yang free floatnya udah cukup juga bisa kepengaruh. Brand free float 12,3%. Nah ini juga masih bisa turun, hati-hati ya. Terus kemudian CDIA ini free floatnya 9,97% dan ini arahnya juga masih akan bisa turun ya, ini masih bisa turun. Oke, terus PTRO balik lagi, ini free floatnya berapa? Kalau pakai data publik 29,17%, tapi kalau pakai data
data Kesei itu 6,41%. Jadi masih bisa turun. CDIA tadi sudah dibahas, free floatnya 9,97%. Ya, jadi masih bisa turun ya. Oke. Terus kemudian Raja. Kita lihat Raja. Raja ini kita juga udah kasih tahu breakdown sejak kapan ya? 22 Januarian. Tapi kita sebenarnya waktu itu ada nge-watch lagi, cuman nggak jadi masuk ya. Nah, hari ini turun volumenya kecil, tapi masih riskan sih. Kena MA 200 mau nyerok, hus, jangan dulu. Saham-saham Konglo kayak gini sentimennya negatif banget ya. Jadi ini masih bisa turun guys. Terus kemudian Ratu, ini grup Hapsoro, Raja di atas 15% kayaknya free floatnya, tapi masih terdampak negatif juga gitu. Jadi saham-saham Konglo kayak gini, ini banyak yang terdampak negatif. Ratu langsung bablas ke bawah di sini. Ini teman-teman void juga. Aku bingung deh jujur kalau kalian nanya harus gimana, karena semestinya udah exit dari sejak dia breakdown beberapa waktu yang lalu gitu kan ya. Ini kalau di M-Trade ya kita udah nggak ada ya trade saham-saham PP. Ratu juga udah lumayan lama ini cutnya gitu. Terus Raja juga gitu. Terus kalau Bumi, nah ini yang istimewa sih. Bumi itu kita profit taking, kita sell ya pas kena FCA itu kita profit taking, bahkan kalau jual hari ini pun masih cuan sebenarnya. Anyway, Bumi teman-teman ya, buat kalian yang mungkin sempat nggak bisa jual waktu ARB di hari pertama dan kedua, itu udah bisa jualan kan ya. Yang punya mesti ngapain? Yang punya ya exit dulu sih saham Konglo ya, exit dulu aja. Oke, terus kemudian sementara exit dulu aja, wait and see dulu sampai situasi oke. Kemudian Dewa ya, Dewa ini juga kita udah caw ya, kita udah caw dulu, terus kemudian ini breakdown lagi gitu ya. Nah jadi Dewa ini teman-teman kita juga sempat cuan beberapa kali. Jadi aku nggak anti sama saham Konglo. Waktu itu kita trade berdasarkan chart ya, jadi udah sempat profit taking beberapa kali. Terus pas masuk yang terakhir di atas kena stop loss, mungkin aku lupa ingat kalau Bumi itu kita ada cuan dari bawah, tapi ada juga yang masuk ke terakhir di atas porsi kecil kena stop loss di Bumi gitu ya. Cuman member kita, M-Traders kita banyak yang bilang cuan sampai 190-an%. So I'm very happy gitu ya, meskipun ada beberapa cut loss saham lain bisa ditutup cuannya bisa ditutup ruginya dari cuan saham Bumi ini. Oke, terus kemudian ENRG teman-teman semuanya just avoid aja. Tadi dikasih kesempatan buat exit ya, exit aja. Aku juga exit energinya, aku lupa deh kemarin atau tadi pagi ya. Intinya nggak pas kan, ini kan pas ARB nggak bisa jual ya kan waktu itu. Nah jadi energi di sini kita udah sempat pernah cuan 140-an%, udah cuan beberapa kali, dan yang masuk terakhir itu kita cut loss. Kenapa kita masuk waktu itu? Karena harga minyak sempat naik ya, dan harga minyak memang naik dan ini lagi retrace normal gitu. Terus kemudian kita mau bahas saham minyak yang lain. Yang ini Elsa masih bagus ya, jadi tidak ada perkongloan di sini, tidak ada story per MSCI-an. Jadi waktu itu mungkin tadi ada pertanyaan bagus di morning briefing. Ada pertanyaan gini, Miss katanya Miss kalau beli saham tuh nggak pusing mau MSCI, nggak pusing beli saham ini MSCI. Iya, maksudnya tidak pusing FOMO dengan rumor-rumor saham yang potensi masuk MSCI. Jadi maksudku tuh waktu itu gitu. Ya, jadi intinya fokus pada chart. Nah, kenapa sekarang ngebahas MSCI terus? Ya dibahas kan turunnya gara-gara MSCI gitu kan ya. Tapi maksud aku waktu itu nggak usah pusing, orang di luar sana ngepom-pom saham yang mau masuk MSCI. Kita nggak usah pakai patokan itu, kita pakai patokan chart, nangkep ya. Oke. Tapi itu pertanyaan yang sangat bagus sekali. Jadi kita trade Elsa ini kita ada cuan lumayan juga lah buat Elsa ini.
berapa persennya silahkan dilihat di mtrade aja, karena aku nggak mau bahas cuan-cuan dulu, berempati dengan teman-teman yang mungkin lossnya lumayan gede gitu ya. Jadi nggak enak kalau kayak gitu, tapi jujur sih mtrade ini cuan, dan baru tadi kita profit taking. Sebenarnya kita lagi ngehold, kita kepengen ngehold untuk jangka menengah, tapi akhirnya kita memutuskan kita sell dulu aja. Kenapa? Karena marketnya sangat penuh ketidakpastian gitu. Tapi pertanyaan, kalau misalkan kalian personally mau ngehold ini gimana? Bisa, batasnya 610, di atas 610 masih boleh hold, di bawah itu batasi risiko. Oke, terus kemudian aku mau bahas saham Medco. Sebenarnya ada beberapa emiten yang bertahan ya, ada beberapa emiten yang bertahan. Nanti aku akan bahas, bentar aku mau ngecas dulu. Oke ya, ini Medco ya, Medco-nya teman-teman perhatikan yang di tok-tok yang di YT. Ini sebenarnya kan masih bagus tadi, pagi sempat bagus, terus kemudian kita lihat udah cow aja teman-teman semuanya. Kalau mtrade udah cow dari beberapa hari yang lalu. Oke, aku mau bahas beberapa saham yang masih oke, yaitu saham dari grup Saratoga. Grup Saratoga itu menarik. Oke, Bumi, data publik free float 31,53%, data KSEI 15,7%, mepet. Dewa ENRG pakai data publik lebih dari 15%, biasanya data KSEI lebih kecil dari itu. Ya, free floatnya. Oke, terus aku mau bahas beberapa saham yang masih cenderung bertahan ya, dari sektor consumer goods dan juga dari saham-saham grup Saratoga. Yang di tok-tok yang detail langsung aja ke Igoy Aquarian Underscore Official, dan ini bukan satu perintah untuk beli. AAD ini epic banget. Pagi hari tadi ini naik, volume transaksinya tinggi juga, sempat turun tapi terus kemudian ditutup naik lagi. Apakah Danantara masuk AADI? Jika iya, saya tidak tahu ya. Tapi jika iya, ini cukup beralasan. AADI fundamentalnya bagus, valuasinya murah, secara tren kondisi geopolitik lagi panas dingin, dan itu biasanya ngefek ke harga komoditas energi dan batu bara sebagai substitusinya. Jadi AADI bisa diuntungin ya. Jadi kemungkinan bisa jadi, apakah Danantara masuk saya tidak tahu, tapi dia termasuk yang bertahan guys. Pertanyaannya, AAD bisa nggak sih turun seperti yang lain kalau dalam kondisi begini? Dalam kondisi seperti ini, apapun bisa terjadi. Maka dari itu saya barusan kasih disclaimer yang lumayan kenceng. Kalau kalian mau beli ini, trade at your own risk ya. Oke, terus AAD, ADRO, MBMA, MDKA itu dia free floatnya di atas 15%. Kita coba lihat, abis nih kita lihat, jadi ADI bagus, cuman aku nggak jamin juga dia nggak bakal ada koreksi. Jika ada koreksi sih sebenarnya ini bagus buat investing ya. Oke, aku suka AAD dan dia lumayan bertahan, tapi kita tetap harus hati-hati. Dari data publik dia punya free float 15%. Saya nggak tahu untuk data KSEI-nya berapa, saya lagi minta tim untuk cek ya. Biasanya data KSEI lebih kecil dari data publik, jadi you know what I mean, masih ada resiko di situ. Oke, terus kemudian ADRO ya, aku juga suka, ini menarik. Jadi saham-saham grup ini tuh telat naiknya, tapi justru pas turun dia juga nggak kebanting yang gimana, sempat turun di Kamis kemarin, tapi terus naik lagi si ADRO ini. Nah, DRO sendiri ini juga masih bertahan ya di atas supportnya, dan dia masih di stage 2. Ajaibnya begitu sih. Bukan satu perintah beli, bukan satu ajakan beli. Saya cuman mau ngomong ada beberapa saham yang masih defensif. Bisa turun nggak sampai 2000? Ya nggak ada, nggak mungkin. Di kondisi seperti ini kita lagi defensif, lagi wait and see. Oke, kemudian ADMR ini free floatnya 11,97%.
ya. Jadi yang menarik juga dia masih dalam stage 2-nya tuh masih uptrend meskipun udah mulai patah di MA20-nya di sini dia sudah mulai patah. Jadi teman-teman yang udah cuan ADMR caw dulu aja, profit taking dulu aja. M-Trade udah caw beberapa hari yang lalu, aku lupa kapan ya. Lagi-lagi kalau ADMR nih kita profit taking, jadi aku nggak mau ngomong cuannya M-Trade berapa, nggak enak sama kalian. Tapi teman-teman yang ada di M-Trade bisa lihat sendiri. Kita juga ada beberapa cut loss kok, lumayan banyak juga cut loss, terutama saham yang baru-baru beli gitu. Jadi hopefully ruginya nggak seberapa, ditutup dengan saham-saham yang untung, terutama M-Traders yang udah masuk beberapa bulan sebelumnya. M-Traders yang baru masuk dan baru ngerasain cut loss-nya, sabar dulu guys. Oke, yang paling penting kita temenin kalian selalu ya, jadi sering banget kita bikin live trading beberapa hari ini, membantu teman-teman semuanya yang lagi dalam kondisi galau, jadi bisa Q&A di Zoom di M-Trade. Saratoga free float-nya kecil guys, data publik 9,9%. Ya, jadi data publik 9,9%, data saya bisa lebih kecil dari itu yang di tok-tok yang detail. Langsung ke IG aku @ellen_official kalau mau lihat chart Saratoga, dan Saratoga bisa menguji support 1450 SRTG. Nah, dari grup ini yang paling parah tuh MBMA ya. MBMA ini lebih dari 15% sih harusnya free float-nya dengan data publik gitu ya. Nah, jadi data KSE bisa lebih kecil dari itu. MBMA, ARB. Tadi pagi banyak yang nanya di M-Trade diapain? Sell. M-Trade pribadi sudah, M-Trade sendiri sudah sell beberapa hari yang lalu. Maksudnya aku lupa juga M-Trade ya. Mari kita coba cek. Ada Indo Stocks, US Stocks. Jadi terpikir belajar US Stocks juga ya guys ya. Buat apa? Buat diversifikasi. Aku tidak mengajak kalian untuk ngeluarin duit dari Indonesia, tidak, tapi aku ngajak kalian untuk belajar suatu hal yang baru, mengedukasi, mencerdaskan bangsa. Oh ya, ini MBMA jangka menengah udah sell 29 Januari, ini profit taking MBMA-nya. Oke, terus kemudian ya caw dulu aja, ada pantulan caw dulu. Nah, BCA punya data publik free float, balik lagi ke BCA, itu di publik datanya 42,74%, sedangkan di KSEI itu 33,22%. Masih oke banget dong ya kalau BCA. Oke, kita mau lanjut ke saham-saham yang lain. Jadi sebenarnya strateginya saat ini, kalau aku bisa rangkum jadi satu strategi yang penting banget buat kalian. Satu, kamu hati-hati ya, mesti bisa bedain mana saham first liner, second liner, dan third liner. Second liner dan third liner bakalan suffer banget, terutama third liner atau saham-saham gorengan. Saham gorengan macam apa? Nasi ayam, dada paha ayam, you know what I mean? Ya itu, kamu harus hati-hati banget sama saham-saham yang kayak gitu. Kalau kamu nggak ngerti saham gorengan macam apa, dan kalau kamu mau trading ditemenin M-Trade, kalau marketnya lagi bergejolak, kita sering perpanjang morning briefingnya sampai ke jam market gitu ya. Dan kalau kalian mau join M-Trade, kalian harus nonton M-Trade Academy, sekarang waktunya belajar. Nanti aku akan kasih kode promo bukan buat ngajak kalian jor-joran trading, enggak, tapi buat nemenin kalian, ngasih tahu what to do. Oke ya. Oke. Hati-hati sama saham-saham gorenganmu. Kamu harus ngerti mana gorengan, mana rebusan, mana kukusan, mana gorengan pakai air fryer, mana minyak sedikit, mana minyak jelantah. Itu harus caw. Dan kamu harus fokus pada saham rebusan. Diet portfoliomu di diet. Nah, diet portfolio enak gak? Gak enak. Loh, ya kan jangan kamu ngomong. Misalnya mah gak ngerasain. Saya ngerasain. Ya. Jadi hari ini di portfolio saya tidak ada saham gorengan, tapi saya ada saham-saham second liner dan saya jual-jualin. Jual-jualin dalam posisi cuan atau posisi rugi? Yang posisi cuan kemarin-kemarin udah dijual. Yang posisi cuan hari ini sisa AAD. Buat yang trading ya. Buat yang trading sisa AAD tadi. Elsa aku udah jual juga bareng M-Trade gitu.
Jadi saham-saham second linerku aku udah jual-jualin. Saham second liner apa aja? Ya macam-macam. Tapi nggak ada yang sampai third liner. Terus pertanyaannya gimana sama saham-saham investing? Saham-saham investing kayak BCA, BRI, Bank Mandiri, sebenarnya tergantung kamu belinya berapa banyak juga. Kalau kamu masih mau ngehold, namanya investasi itu jangka panjang bisa. Tapi kalau kamu mau beli lagi, tolong belinya dengan nominal yang membuat kamu tetap waras. Jangan sampai beli dengan nominal yang bikin kamu stres, padahal udah dikasih tahu ini market masih ada resiko bisa turun. Jadi dalam kondisi sekarang ini, saya nggak nambah BCA saya nggak nambah BRI saya. Lo apa nggak tahu kalau BCA tuh bisa mantul? Kalau kalian ngikutin Zoom di Q&A M-Trade kemarin, kita temenin terus. Jumat itu malah full day, kita full day. Kalau tadi kita sesi 1 aja karena udah kejam semua juga. Itu aku ada ngomong bisa naik guys, bisa mantul, tapi saya nggak beli aja. Kenapa? Karena dari kacamata money management aku ngerasa aku udah cukup gitu loh. Aku ngerasa saham BCA, BRI ku tuh udah cukup. Nah beda cerita kalau kalian baru mau mulai dan kalian mau nyicil-nyicil masuk sekarang, itu lain cerita. Oke, pertanyaannya ada yang kayak gini juga. Gimana kalau punya saham-saham itu BCA, BMRI, BRI, BNI tapi nyangkut ya. Jadi saham-saham fundamental bagus apa aja tadi pagi aku udah bahas di morning briefing M-Trade dan besok kita akan lanjutkan lagi untuk review fundamental. Tadi pagi kita belum review fundamental ya. Tetap pakai metode super trader. Tapi berhubung dan antara mau masuk ke saham fundamental bagus kan mesti tahu ya yang dimaksud apa aja kira-kira kayak gitu. Oke, yang kalian sudah beli saham fundamental bagus tapi ternyata masih nyangkut dan masih rugi, menurut aku biarin aja dulu, wait and see dulu, jangan gegabah. Kalau nanti kamu terus posisi untung gimana? Posisi untung lain cerita. Kalau posisi rugi, kamu wait and see dulu, apalagi kalau ruginya gede. Paling-paling kalau ada pantulan ngurangin posisi biar kamu tetap sane, tetap waras. Oke, terus tadi ada yang bilang gini, tapi aku punya BMRI, BRI, BCA itu modal zaman pandemi loh, udah kejual. Posisi untung apa rugi? Untung, ya wis toh. Gak usah dipikir, kamu masih bisa untung, masih bagus. Sekarang bukan waktunya buat perfeksionis. Sekarang waktunya buat nyerok gak? Trade at your own risk. Fluktuasi pastinya ada, bakalan volatile banget, naik bakalan mantul kencang, jatuhnya juga bakalan kencang. Hindari saham-saham second liner, third liner. Kalau kamu mau trading kayak gitu, fokus saham-saham yang fundamentally strong. Loh, kok sekarang jadi demen fundamental? Kagak, bukan soal fundamental. Aku cuma ngelihat trennya aja. Beberapa waktu yang lalu saham Konglo, kenapa? Anginnya ke situ, Konglo pada main ke situ. Nah sekarang Konglonya nggak bisa gerak. Sekarang investor-investor gede dan antara apa? Ngomongnya fundamental. Ya sudah, kita lihat di situ. Nangkep ya? Do you understand? Terus gak usah terlalu banyak mikirin komentarin OJK, IDX apa ya. Kesel sih kesel, kenapa kok sampai terjadi seperti ini padahal sudah diperingatkan. Tapi weekend kemarin saya merenung ya. Jadi kita kembaliin lah kendalinya pada diri kita sendiri. Gak usah gak usah komentar apa ya, bukan komentar ya, gak usah mikirin apa yang di luar kendali kita, nanti kamu stres sendiri gitu ya. Oke, jadi sekali lagi dari ITX tuh ada 8 rencana aksi percepatan reformasi integritas pasar modal Indonesia. 1, naikin free float. 2, buka data UBO, unlimited beneficial owner, udah pernah tak bahas, atau afiliasi pemegang saham ke MSCI biar investor nggak ragu-ragu, nggak abu-abu. Terus data kepemilikan saham dibuat lebih detail ya, sering dianggap kurang kebaca selama ini, dan ini dibuat lebih detail jadi tahu siapa yang benar-benar aktif memperdagangkan. Kemudian demutualisasi bursa, bahasa gampangnya tuh misahin fungsi bisnis dan fungsi pengawasan bursa. Nah jadi harapannya bisa jadi lebih kredibel dan independen gitu ya. Cuman nanti demutualisasi ini saya mau bahas sendiri. Ini jadi pro dan kontra sebenarnya. Cuman ya kita bisa apa? Terima gitu ya. Terus yang kelima, penegakan hukum diperketat.
Kabarnya sih yang goreng-goreng mau ditindak, tapi saya nggak tahu juga gimana caranya. Tata kelola emiten dibenahi, pendalaman pasar, kolaborasi stakeholder, viewer turun, pada nggak peduli, IDX mau ngapain, pedulinya sama saham masing-masing, saya tahu sih. Ya udah, habis ini kita bahas ya saham-saham kamu ya. Bursa mensuspensi 38 saham yang free floatnya kurang dari 7,5%. Tolong data ini dibam di Igoi Channel, dear team, tolong dibam di Igoi Channel ya. Oke, soal demutualisasi apa tuh? Ya, jadi demutualisasi itu perubahan struktur kepemilikan bursa. Saat ini bursa dimiliki oleh anggota bursa atau sekuritas gitu loh. Ya, jadi perubahan perusahaan sekuritas yang aktif di transaksi bursa itu memiliki bursa. Setelah selesai demutualisasi ya, kepemilikan tuh bisa dibuka ke publik atau institusi lain gitu sih. Anyway, pro dan kontra di luar kendali kita fokus pada saham-saham kita. Aku buka komentar, aku buka Q&A. Dewa PGO Archie Antam Toba, nanyanya what to buy, luar biasa banget. Sabar say. Baru juga sehari, seneng loh aku tapi ngelihatnya pertanyaannya what to buy. Dia nggak stres. Jangan dulu say, hindari saham-saham kayak gini. Ini downtrend, naik tuh pantulan pendek ya. But trade at your own risk. Kalau misalkan mau iseng-iseng, PGEO ini juga balik ke downtrendnya dia. Jadi naiknya cuman lucu-lucu aja, yang nggak pendek. Archie, Antam, kamu nggak nyimak toh harga emas dunia turun? Karena aku belum bahas, ya wajar sih ya kalau belum tahu sih ya, karena aku belum bahas. Harga emas dunia turunnya sangat wajar sekali dan sangat normal. Kalau bisa turun lagi deh ke 4530. Yang baru mau beli emas secara fisik, mungkin ini waktunya untuk kamu bisa nyicil sedikit demi sedikit. Archie breakdown saya, jangan masuk dulu. Ini pertanyaannya luar biasa banget. Kupikir kalian tuh stres, takut mau keluar. Ternyata jiwa seroknya tuh menggelora ya. Aneka tambang ini menarik ya. Aku tertarik. Tapi entar dulu deh. Tunggu sikon dulu. Kalau besok naik, gelo nggak, kecewa nggak? Ora, nggak, biarin aja dulu ya. Dia naik untuk volatile, naik turun, biarin dulu ya, tunggu dulu sehari 2 hari gitu ya. Terus toba aja baru cut loss mau masuk. Antam sih masih masuk akal, tapi ntar dulu say. Oke, what to buy, sabar dulu. Kalau aku sih sabar dulu aja. Kamu mau beli Antam ya tunggu deh dikit-dikit. Bumi, Miu udah aku bahas tadi, kurangin posisi di situ ya. Jadi ini kalau selama masa rapi-rapi, free float apa segala macam, saham-saham seperti ini bisa turun. Raja, AAD, ADMR, ADRO sudah aku bahas. Dianita, aku mau bahas Breeze. Ini lucu, potensi membentuk double bottom, tapi sekali lagi kita lagi very defensive. Jadi kita nggak akan buru-buru beli. Bukan berarti M-Trade tidak akan trading sampai bulan Mei. Ada yang bilang libur sampai Mei, kagak. Kita akan trade kok, tapi nggak dalam kayak kondisi sekarang ini lagi penyesuaian terus kita trade, enggak. Kita tunggu nanti patternnya, kalau udah oke kita trade. Mungkin kecil dulu 5%, ngetes dulu. Oke, kalau kalian nanya Miss MDKA nyangkut bisa mantul kah? Bisa ada pantulan, tetap akan ada pantulan gitu ya. Miss, kenapa data kesehatan publik berbeda? Saya juga tidak tahu jawabnya. Ano Inara dia nanya PTBA, di like berapa teman-temannya nih, 53 orang nanya PTBA. Mari kita bahas PTBA. PTBA ini termasuk yang kuat guys. Jadi aku ngelihat sektor komoditas batu bara itu kayaknya masih menarik gitu loh. Cuman sekali lagi ya, be very careful. Ini bukan rekomendasi beli ya. Oke, kalau yang dividend investing ya udah lama kan ya, udah lama ngehold ya udah masih hold gak apa-apa. Raja Ratu pembahasannya apa? Downtrend, avoid, hati-hati. Gimana cara agar emosi atau psikologi kita tidak terganggu ketika menghadapi ketidakpastian seperti ini? Caranya gampang. Ada 2-3 cara. Yang pertama, kamu harus start dengan modal yang secukupnya.
Artinya bikin kamu bisa cuan, tapi tidak bikin kamu stres kalau rugi. Money management penting sekali. 2, supaya psikologimu tidak terganggu, sebelum kamu trading, kamu harus pahami sistem trading dulu. Cara trading itu gimana, dan setiap kamu ngefollow si A, si B, si C, si D, itu sistemnya beda-beda. Kalau kamu mau belajar sama saya, ikut M-Trade Academy. Ya, jadi ngertiin sistemnya dulu. Kita ke depan kayaknya akan lebih strict di market bearish ini. Kita lagi mendiskusikan di internal buat nge-lock menu trading ideas buat yang belum kelar M-Trade Academy-nya gitu ya. Jadi kita mau fokus edukasiin kalian dulu biar pinter gitu. Terus cara cek free float di KSEI gimana? So sorry aku nggak ngerti. My team do that for me and for you too. Ini nggak usah pusing kalau di M-Trade ya nanya. Pilih baygon atau cut loss? Pilih balsam. Kau makan ini, kau minum ini. Nah, nanti kau pingsan. Sama kan? Kalau turun 30%, apakah ada potensi turun makin dalam? Tergantung sahamnya apa. Masih bisa. Bisa lah, bisa. Apalagi sahamku mulai 30%. Inet, careful. Saham kayak gini, hati-hati. Be very careful. Dulu zaman gue lihat film. Oke. Inet, you have to be very careful. Ingat ya, ini bukan lagi kondisi baik-baik saja. Sekarang ini lagi kondisi luar biasa. Mindsetnya, ya ini aku bukan ngomongin soal Inet, tapi ngomongin saham second liner, third liner. Lebih baik kamu cut loss, mungkin kamu rugi aku nggak tahu 20% atau berapa. Tapi kamu punya modal, nanti kalau marketnya sudah baik, kamu bisa masuk lagi. Tapi kalau kamu nyangkut, iya nggak bisa masuk lagi deh. BKSL banyak yang nanya. Viewer ATH enggak, ATH-nya pas berapa hari kemarin. BKSL, ya udahlah, cow aja lah. Cow aja lah. Mau turun mau naik, cow aja. Antam itu sebenarnya menarik guys. Aku tuh suka banget Antam, tapi kalau kondisi kayak gini aku memilih wait and see dulu. Gitu. Semoga Antam dikasih diskon sampai 35 deh, sadis ya. Archie breakdown, cow dulu guys. Oke, aku mau kasih POV lain. Aku mau kasih POV lain penting yang di tok yang di ke igoi aku _official. So this is AU USD. Sebutkan mata uang negara lain apa aja. Ini emasnya turun drastis. Ini USD IDR. Rupiah sempat menguat katanya, tapi sebenarnya bukan rupiah menguat, dolarnya yang melemah. Oke ya, terus ada diskon sedikit intinya. Terus kemudian SGD IDR, perhatikan naik terus sing dolarnya, AUD, dan mata uang negara lain. Kamu bisa sebut lah apa aja mata uang negara lain. AUD juga dia naik terus. Jadi pertanyaannya, kalau kalian jual di saham, markirnya di mana? Apakah beli emas? Lagi di trace, nyicil dikit nggak apa-apa. Apakah di mata uang asing? Aku sih nggak mau ngepompa mata uang asing ya, nanti rupiah makin melemah. Cuman kalau kamu ada kebutuhan, kamu mesti aware. Indonesia mata uangnya ya melemah gitu ya. Oke, terus WiFi you have to be very careful. Sebenarnya ini udah nggak butuh teknikal lagi, nggak butuh chart lagi. Pani, WiFi, Raja, CDIA, GTSI, you have to be very careful. Aku masukin itu ke kategori ya second to third liner. INKP, let me check. MLPL, itu kamu harus hati-hati sekali. Dengan kondisi seperti ini mah kena breakdown ini cow juga sih gitu. Jadi cownya naik boleh, turun boleh ya. All in RM katanya, saya cut loss dikit belum yakin. Sebentar, let me check. Kenapa data publik dan KSEI beda? Ini tim aku yang kasih tahu nih. Tuh kan enak kan kalau join M-Trade kan. Thank you loh my team. Data KSEI berbasis unique SID, artinya satu orang hanya dihitung satu SID. Meskipun orang itu bisa memiliki banyak akun di sekuritas berbeda. Oh, masuk akal.
Data publik saling hitung akun atau registrasi, jadi satu orang bisa kehitung beberapa kali. Jadi data ke ini lebih akurat, istilahnya gitu. Oke ya. Selengkapnya Q&A besok kita akan lanjutkan di morning briefing M-Trade, dan kalau marketnya masih begitu-begitu kita akan tambahin untuk live trade bareng dan Q&A di live trade bareng biar kalian gak galau. Dan teman-teman, aku udah janji tadi mau kasih kode promo buat M-Trade Indonesia, M-Trade Academy Indonesia. Lu market gini kok masuk M-Trade ngapain? Belajar. Aku kasih kode promonya. Jadi market lagi gini aku kasih promo banget. Aku kasih kode promonya adalah FEB. Februari artinya FEB Februari. Sochi, BSSR you have to be very careful, MTech you have to be very careful. Gitu ya. Oke. Terus teman-teman ikutin webinar M-Trade Start. M-Trade Startnya bakalan baru lagi, judulnya ganti How Super Traders Survive When Market Crash, bakalan banyak MM-nya. Ini untuk pemula banget, yang 0 besar, tanggal 7 Februari jam 10 pagi, acaranya gratis terbatas, DM saya EMTRADE START. Sedangkan yang kode FEB tadi itu buat ngikutin langsung ke M-Trade-nya. Kalau kamu belum ada duit, saran aku ikut yang gratisan aja dulu ya. Miss, nah pertanyaan bagus, nggak pakai taktik order book atau broker summary ya? Soalnya mau nanya XL, XC masuk Petro semua dan sell BC, aku kasih tahu ya. Orang lain saya nggak tahu gimana, terserah mereka. Tapi buat saya ngelihat broker summary itu buatku loh, itu gak ada guna. Kenapa? Order book, broker summary, flow, volume, semuanya itu minor. Kamu ngelihat cuma day by day, itu informasi yang istilah kata kalau bisa simple, kenapa lu bikin rumit? Simpelnya gimana? Semua tercermin di chart, di metode super trader. Kalau kamu ngeliatin Broksum, ngeliatin kayak gitu, menurutku itu 2 atau 3 langkah mundur ke belakang. Itu aja dari saya. Semoga bisa bermanfaat teman-teman semuanya. Yang mau belajar gratis metode super trader, DM saya EMTRADESTART. Yang sudah siap komitmen belajar lebih serius lagi, M-Trade di M-Trade Academy Indonesia, langsung aja DM saya FEB untuk dapetin promonya buat belajar setahun. Ini apa? M-Trade US. M-Trade US sementara kita baru kasih ke alumni atau ke M-Trade ID kita yang mau naik kelas ke M-Trade US. Mau ngintip-ngintip saham M-Trade US kita? Nggak usah deh, ntar aja kapan-kapan ya. Good night semuanya, semoga bermanfaat. Saya cocoknya untuk day trade ya Miss Win? Bukan. Apalagi tuh day trade. Udah mau pamit. Aku simpulkan guys, aku simpulkan. Dalam 2-3 kalimat, 4 kalimat, 5 kalimat sederhana, simple yang kamu bisa ngertiin. Ini istilahnya Indonesia lagi rapi-rapi, lagi beberes dari Februari sampai Mei, rapi-rapi beberes ini, beres flip float macem-macem. Ini harga saham bisa turun, terutama saham second liner dan third liner. Kalau saham first linernya kayak saham-saham yang fundamental bagus yang gede kayak Big Banks, TLKM, ASI dan lain-lain itu tetap bisa turun, tapi resikonya tidak sebesar saham second liner, third liner. Jadi kalau kamu punya saham perkongloan, saham per third liner, wifi lah, apalah tadi semua itu, hati-hati banget ya, hati-hati banget. Kenapa? Karena trennya turun, dan tren turun tuh nggak selalu turun terus, kadang-kadang bisa ada pantulan. Nah pantulan itu dipakai buat kurangin posisi. Do you understand? Karena ini masih pada semangat buy-buy semua. Aku tahu ICBP, Unilever, Indofood itu bertahan hari ini. Mungkinkah saham-saham itu yang diborong sama Danantara? Bagaimana kabarnya dengan Unilever, ICBP, dan Indofood? Kita bahas di morning briefing M-Trade ID Academy besok. Selamat malam, semoga membantu, semoga tetap waras. Saya siswa M-Trade dan Invest. Dadah Andre, makasih. Ibu Jomelan, sehat selalu. Dadah semuanya. Good night everyone, thank you for very sweet testimonials. Justru di masa-masa seperti ini keluar testi bagus dari M-Traders, karena kita temenin terus,
keep sending the testimonials. Thank you, thank you, thank you. Salam waras ya. Fundamental is not dead. Okay, bye. Bye.